Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan untuk materi selanjutnya setelah Anda mendengarkan tadi pengantar dari saya tentang materi kita di ALE dan mungkin materi-materi kita berikutnya. Sebenarnya waktu kita itu harusnya belum habis karena jadwal kita terlalu mepet. Dulu kita mulainya di awal Maret dan setelah itu langsung ada pandemi sehingga kita nggak bisa bertatap muka. Tapi nggak apa-apa, semua itu menyenangkan dan wajib kita syukuri ya. Ya, kita masuk ke materi berikutnya. Seperti pendahuluan saya di buku Howard Anton, Anda tidak akan menemui bab ortogonalitas, tapi di subbab ortogonalitas. Kita akan lanjutkan pokok bahasan kita. Kita sudah paham dengan ruang vektor. Mungkin Anda bisa sedikit mengingat apa itu ruang vektor dan ada komponen apa di dalamnya. Definisi awal ruang vektor adalah himpunan vektor dengan dua operasi, penjumlahan dan perkalian dengan skalar, di mana dia memenuhi 10 aksioma, 5 untuk penjumlahan vektor dan 5 untuk perkalian dengan skalar. Nah, Anda masih ingat 10 aksioma itu? Yang pertama adalah sifat tertutup dari kedua operasi tersebut. Jadi udah dua sifat. Kemudian komutatif, asosiatif, distributif, ya kan, untuk penjumlahan vektor, dan ada unsur 0, ya, dan seterusnya. Ingat apa itu sifat-sifat itu, dan Anda bisa yakin gitu. Misalnya contoh apa sifat tertutup. Sudah ada yang bisa menjawab di luar kepala. Oh, saya sudah menjiwai sifat tertutup adalah seperti ini gitu. Atau masih bingung apa ya sifat tertutup. Kalau Anda gunakan prinsip belajar ya, baca berulang sampai hafal, latih berulang sampai terampil. Insya Allah konsep itu juga gampang gitu. Itu gampang untuk dikuasai. Tapi bukan hafalan, konsep bukan hafalan, tapi ya pertama pasti hafal. Pertama itu langkah adalah kenal. Kenal itu lama-lama hafal. Anda sering ketemu teman Anda, setiap hari ketemu, lama-lama bentuk wajahnya pun hafal. Betul tidak? Ya, ya kan? 1 tahun, tapi sekarang udah COVID dan saya nggak pernah menggunakan Zoom. Kita langsung namanya sinkronos, ketemu secara sinkronos. Saya untuk Ale belum pernah saya lakukan ya. Tapi nggak apa-apa, saya kira begitu. Itu materi-materi ya, kembali ke materi ya, bahwa apa itu ruang vektor, Anda paham sampai situ. Tapi ternyata komponen ruang vektor tidak hanya itu gitu ya. Himpunan vektor dengan dua operasi dengan sifat itu. Tapi ternyata himpunan vektor itu dibentuk oleh hanya beberapa vektor saja. Dan vektor-vektor pembentuk itu kita sebut dengan basis. Jumlah basis kita namakan dengan dimensi. Dan kita paham kata dimensi dari dulu. Kalau kita berada di koordinat kartesian, ada X, ada Y, maka kita sebut 2 dimensi. Ketika ada X, Y, dan Z, maka kita sebut dengan 3 dimensi. Masih ingat itu? Kita tambahin konsepnya. Tidak hanya awalnya kita hanya kenalkan ruang vektor. Dan itu konsepnya berkait dengan SPL. Yang sebelumnya sudah sedikit dikenalkan dengan matrik. Iya kan? Iya. Ruang vektor sangat konsep, ya kan? Iya. Apa? Kita kenalkan bahwa ada struktur seperti itu. Betul tidak? Ada struktur seperti itu.
di mana ada komponen dan elemen dari struktur itu, ada elemen struktur itu. Elemennya itu bisa berarti wujudnya, objeknya, bisa berarti operasinya. Bisa berarti karakternya. Oke, bisa diikuti. Kita akan tambah soalnya di sini. Tambah suatu sifat, tambah suatu karakter. Kita amati lagi satu sifat khusus lagi. Nah, dengan penambahan sifat ini kita mendapatkan sesuatu lagi yang baru. Kalau saya ilustrasikan beginilah. Mobil. Apa dalam pikiran kita mobil? Semua kendaraan yang rodanya 4 atau lebih kita sebut mobil. Kalau kendaraan roda 2 yang pakai mesin kita sebut motor. Roda 3 kita sebut becak. Itu definisi umum dalam bahasa Indonesia. Ya kan? Terus kita tambahin sifatnya. Apa? Kalau dia pakai penumpang atau bukan penumpang manusia, penumpang atau barang. Penumpang kita sebut bis. Barang kita sebut truk. Tapi ternyata ada sifat lagi. Apa? Sedan, penumpang. Tidak bawa barang, tidak. Tapi ada sedan yang belakangnya bak. Anda lihat Chevrolet zaman dulu, Datsun zaman dulu, itu mobil sedan, tapi belakangnya untuk barang. Nah, ada sifat kita amati terus, tambah. Yang besar bis, yang kecil mini bis, yang sedang medium. Orang sebut kita 3/4. Ya. Terus diamati terus. Nah, akhirnya kita punya spesifikasi. Sekarang ada mobil SUV, sport utility van, ada van saja, ya kan? Ada Jeep. Jeep itu merek sebenarnya ya. Nah, semakin kita kasih ciri, maka semakin banyak kita tahu sifat dia. Ya, dan semakin kita bisa membedakan lebih banyak lagi. Nah, sekarang kita mau tambah ciri itu, ya, seperti ini. Kita di sini melihat bahwa di uraian ini kita menambahkan struktur dari sebuah ruang vektor dengan mendefinisikan hasil kali skalar dan hasil kali dalam. Jadi kita nambah satu struktur, yaitu dengan menambah hasil kali skalar dan hasil kali dalam. Apa itu hasil kali skalar? Dua vektor kita kalikan dan hasilnya adalah skalar. Beda dengan kemarin definisi kita apa? Perkalian skalar. Vektor kita kalikan dengan skalar. Hasilnya apa? Vektor. Tapi kalau hasil kali skalar adalah dua vektor kita kalikan. Jadi sekarang ada operasi perkalian antar vektor, tapi hasilnya skalar. Kayak apa tuh? Tadi Anda kan udah baca. Perkalian matrik kan biasa ya, kolom kali baris kali kolom. Ya kan? Hasilnya apa? Satu sel kan, skalar kan. Ya udah itu aja. Simple. Itu hasil kali skalar namanya. Orang nyebut hasil kali skalar produk, orang nyebut inner dot produk. Orang nyebut ya sekali atau dot produk. Ini perhitungan sangat simpel. Anda ngitung satu baris matrik kali satu kolom matrik dan hasilnya untuk menempati satu sel matrik. Hasil kalinya, ya kan? Itu sebenarnya hasil kali skalar. Paham sampai di sini? Hasil kali dalam nanti disebut inner product. Ini satu vektor dengan satu vektor kita definisikan perkaliannya dengan satu rumus tertentu. Itu disebut hasil kali dalam. Asal dia memenuhi persyaratan tertentu. Kita tambahkan dua struktur itu aja untuk bahasan kita berikutnya ini. Oke? Bisa diikuti sampai sini. Oke, kita lanjutkan ke segmen berikutnya nanti.